Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi dan rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Listianti Meira Mubaroka, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Cigobang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Adapun fasilitator dan pengajar praktik yaitu Bapak Adang Senjaya SPDI MPD dan Ibu Sri Nopita Santi SPD. Kali ini saya akan memaparkan tentang keterkaitan modul 1 dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Tugas 1, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya antar materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Adapun kesimpulan yang saya peroleh yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sehingga dengan menerapkan konsep tersebut akan memunculkan budaya positif di sekolah sehingga dapat mewujudkan sistem pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun poin-poin penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yaitu 1. Kerjasama, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga kolaborasi. Jika budaya positif terwujud, murid akan bahagia lahir dan batin. Guru akan saling mendukung dan menguatkan serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Adapun konsep inti yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau hukuman. Disiplin positif, penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun konsep inti yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Poin tersebut merupakan motivasi eksternal. Adapun motivasi perilaku manusia yaitu motivasi internal terdiri dari untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian, hindari hukuman dan pemberian hadiah yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Adapun konsep inti berikutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai teman, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, dan kemudian sebagai penghukum, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Lalu, bagaimana posisi kontrol seorang guru sebagai manajer? Guru melakukan kegiatan bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya secara mandiri. Posisi manajer mengacu pada teori restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terbentuk identitas positif. Konsep inti berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat guru dan murid dengan kesepakatan bersama sesuai nilai keyakinan yang diperlukan. Keyakinan kelas mengandung pertanyaan yang universal yang mudah diingat dan merupakan kalimat positif. Adapun konsep inti yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan cara penyelesaian masalah melalui 3 tahap yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun keterkaitan modul budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
serta nilai guru penggerak dan visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Dan langkah yang diambil dengan membuat prakarsa perubahan dengan menyusun visi. Adapun tugas 2 yaitu dengan cara menjawab refleksi. Refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dari luar dugaan? Setelah mempelajari modul 1.4, pemahaman saya jadi bertambah. Banyak hal baru yang saya dapatkan kaitannya dengan disiplin positif. Teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dan diwujudkan dalam diri sehingga membentuk tindakan yang disebar kepada rekan atau orang lain. Hal menarik yang saya alami yakni terkait motivasi eksternal yakni penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik. Refleksi 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi saat saya menyadari bahwa posisi kontrol guru yang selama ini saya jalankan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya posisi guru tersebut yakni sebagai manajer. Kemudian dalam penyelesaian masalah selalu menganggap bahwa masalah selesai setelah saya melakukan atau memberikan solusi kepada peserta didik. Padahal ada segitiga restitusi yang dapat dijadikan cara untuk menyelesaikan permasalahan. Refleksi 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami yakni ketika menghadapi siswa yang tidak ingin bekerja sama dengan orang yang bukan pilihannya. Pada saat itu, saya menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tersebut. Setelah dilakukan cara itu, peserta didik mau belajar menerima bekerja sama dan bekerja kelompok dengan siapa saja. Refleksi 4. Lalu bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat itu sangat bangga karena bisa merubah pola pikir negatif peserta didik sehingga semakin termotivasi untuk mengimplementasikan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Refleksi 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik pada saat peserta didik mau menerima dengan baik siapapun itu kelompoknya, sehingga memunculkan nilai kebajikan seperti toleransi, empati, dan lain-lain. Yang perlu diperbaiki yakni cara penyampaian yang lebih terstruktur terhadap peserta didik. Refleksi 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya jalankan yaitu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya selalu memberikan hukuman atau konsekuensi jika terdapat murid yang melanggar peraturan. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi sebagai manajer. Perasaan saya menjadi lebih nyaman dan saya menyadari bahwa sebenarnya anak itu butuh didengar. Perbedaannya, saya menjadi lebih bersemangat. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya sampai tahapan validasi tindakan yang salah, tidak berujung pada menanyakan keyakinan kelas. Saya mempraktikannya dengan cara pendekatan secara pribadi, mengajak peserta didik mengobrol secara santai.
Kemudian refleksi ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang penting yang harus dipelajari yakni bagaimana cara melakukan kolaborasi yang seimbang antara sekolah dan orang tua, sehingga budaya positif yang akan melekat pada diri peserta didik. Lalu, bagaimana rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 menumbuhkan budaya positif di sekolah? Latar belakang, konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata dan menyeluruh, sehingga belum dapat dijalankan secara optimal. Tujuan, meningkatkan pemahaman warga sekolah terkait budaya positif dan terbentuknya motivasi intrinsik pada siswa melalui pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukur, terlaksananya diseminasi budaya positif, terciptanya keyakinan kelas, warga sekolah saling berintegrasi, dan penerapan segitiga restitusi sebagai penyelesaian masalah. Lini masa, menyusun rencana aksi nyata 19-21 Agustus 2024, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru lain pada tanggal 22 Agustus 2024, dan melakukan diseminasi dan membuat keyakinan kelas di dinding kelas pada tanggal 26 Agustus 2024. Kemudian dukungan yang diperlukan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, serta peralatan yang akan digunakan dalam diseminasi dan pembuatan keyakinan kelas. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.